Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken melanjutkan pembahasan fikih salat. Malam hari ini kita membahas tentang duduk istirahat. Yang pertama, pengertian dari duduk istirahat adalah duduk sebentar ketika kita selesai sujud di rakaat pertama, kemudian mau berdiri ke rakaat kedua, maka agar ketika sujud langsung berdiri tidak memberatkan, maka perlu gerakan bantuan yang dinamakan dengan duduk istirahat. Jadi duduk istirahat ini dari posisi sujud, kita duduk dulu sebentar untuk istirahat, baru kita takbir masuk ke rakaat kedua. Ini pengertian dari duduk istirahat. Kemudian yang kedua, kapan pelaksanaan duduk istirahat? Duduk istirahat hanya kita lakukan rakaat pertama masuk ke rakaat kedua. Dan rakaat ketiga masuk ke rakaat keempat. Untuk rakaat kedua tidak perlu karena rakaat kedua kita sudah duduk tasyahud awal. Sehingga di rakaat pertama dan ketiga kita perlu bantuan duduk sebentar saja sambil nanti setelah siap baru kita naik sambil membaca takbir intikal yaitu Allahu Akbar. Walaupun kadangkala ada sholat tertentu yang rakaat ketiga kita juga perlu duduk istirahat, yaitu ketika kita sholat witir 3 rakaat. Biasanya kalau sholat tarawih kemudian dilanjutkan witirnya 3 rakaat itu kan tanpa tahiyat awal. Maka untuk sholat witir seperti itu nanti rakaat kedua masuk rakaat ketiga juga perlu duduk istirahat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa hukum duduk istirahat? Hukum duduk istirahat pendapat yang insya Allah paling kuat adalah hukumnya sunnah. Ini berdasarkan riwayat dari Malik ibnu Khuwairis dan juga dari Abu Qatadah, di mana beliau menyampaikan annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min sholatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Bahwasanya Malik ibnu Khuwairis, sahabat Nabi yang diajari sholat oleh Rasul, beliau melihat Rasulullah ketika sholat, setelah sujud rakaat pertama dan rakaat ketiga, beliau duduk sebentar, baru kemudian berdiri. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Ini pendapat yang insya Allah lebih kuat, bahwasanya hukumnya sunnah. Sehingga karena sunnah, kalaupun ada yang sholat dari posisi sujud langsung Allahu Akbar berdiri tanpa duduk istirahat walaupun sebentar, maka sholatnya tetap sah. Hanya memang model langsung seperti itu kadang-kala memberatkan. Kemudian yang keempat, berapa lama duduk istirahat? Duduk istirahat tidak ada batasan waktu tertentu. Yang jelas kalau kita ingin mengikuti sunnah duduk istirahat, yang penting adalah yastawiya qa'idan. Duduk kita sempurna sampai punggung kita tegak. Itu baru bernilai duduk istirahat yang sah dan sunnah. Walaupun sekali lagi karena ini sunnah, misalnya ada yang duduk istirahat tidak sempurna, mungkin masih setengah membungkuk langsung berdiri, maka ini sholatnya tetap sah karena ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan duduk di antara dua sujud. Kalau tidak sempurna, sholatnya terancam tidak sah karena
duduk di antara dua sujud itu rukun sholat. Adapun duduk istirahat di sini hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, bagaimana cara duduk istirahat? Cara duduk istirahat adalah dengan duduk iftiros, seperti duduk di antara dua sujud, atau seperti ketika kita duduk tahiyat awal. Kemudian yang keenam, kapan takbirnya, takbir intikal. Berarti ini ada 3 pilihan atau 3 pendapat di kalangan ulama. Di antaranya pertama, takbir intikal kita mulai dari sejak sujud sampai berdiri. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita ambil pendapat yang ringkas dan insya Allah ini termasuk pendapat yang kuat, yaitu menurut pendapatnya mazhab Syafi'iyah, bahwa takbir intikal dilakukan setelah duduk istirahat, kemudian bergerak naik, baru ketika duduk istirahat mulai bergerak, barulah kita membaca takbir intikal atau Allahu Akbar. Sehingga ketika posisi sujud, dari sujud ke duduk istirahat itu tidak membaca apapun. Nah, baru dari duduk istirahat ke berdiri, barulah saat itu kita membaca takbir intikal. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana ada satu riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, beliau bertakbir setiap gerakan naik dan gerakan turun. Sehingga gerakan naik di sini dianggap naik setelah duduk istirahat sampai posisi berdiri sempurna. Maka selama gerakan berdiri sempurna sejak duduk istirahat itulah disunahkan untuk memakmurkan gerakannya dibersamai dengan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Kemudian poin yang berikutnya, bagaimana kalau imam tidak melakukan duduk istirahat? Apakah makmum tetap duduk istirahat atau mengikuti imam tanpa duduk istirahat? Dalam masalah ini imam insya Allah makmum ada kelonggaran, silakan bisa memilih, karena menurut pendapat Syafi'iyah, andaikan imam tidak duduk istirahat pun makmum tetap boleh duduk istirahat. Alasannya adalah karena duduk istirahat ini hanya sebentar, sehingga ini menyalai imam hanya dalam waktu yang sangat sebentar, sehingga tidak sampai tertinggal gerakan yang jauh. Adapun Syekhul Islam Abdul Abbas, beliau berpendapat tetap andaikan imam tidak duduk istirahat, maka sebaiknya makmum juga mengikuti imam. Ini lebih mengikuti petunjuk Rasul bahwa gerakan makmum adalah mengikuti gerakan imam. Tetapi yang jelas, kalaupun imam tidak duduk istirahat, insya Allah dari beberapa pendapat makmum diberikan kelonggaran dalam masalah ini. Silakan duduk istirahat atau boleh juga mengikuti imam tanpa duduk istirahat. Kemudian poin yang ke-8, ketika duduk istirahat tidak disyariatkan membaca doa apapun, karena ini sifatnya hanya gerakan bantuan saja, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang bacaan tertentu ketika duduk istirahat. Kemudian poin yang terakhir, nomor 9 adalah jika sholat tidak melakukan duduk istirahat, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi atau apapun, karena ini sifatnya adalah sunnah. Kemudian jamaah sholat isya rahimakumullah, setelah duduk istirahat selesai, di mana duduk istirahat ini hanya sebentar, maka salah satu kesalahan duduk istirahat adalah kalau duduknya terlalu lama keliru, tapi terlalu cepat juga keliru. Yang penting ada waktu sebentar punggung kita tegak. Kemudian setelah itu gerakan berikutnya adalah kita akan bangkit ke arah berdiri. Nah, ketika bangkit ke arah berdiri ini ada beberapa poin juga yang perlu kita pelajari.
Yang pertama adalah bangkit ketika mau berdiri, caranya adalah dengan bersandar pada kedua tangan. Jadi dua tangan kita taruh di lantai sebagai sandaran untuk berdiri. Sehingga keliru kalau sandaran kita hanya lutut saja. Dua telapak tangan juga harus kita sandarkan di tempat sholat kita. Berdasarkan keterangan dari Abdullah ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'sinu fi sholah. Adalah Ibnu Umar, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah ketika bangkit dari duduk istirahat, beliau melakukan ajen. Ajen itu tangan seperti mengaduk adonan roti diletakkan di lantai. Berkaitan dengan ajen ini, caranya ada dua. Cara yang pertama, kita letakkan telapak tangan kita di lantai seperti ini, biasa. Atau cara yang kedua, dua tangan kita mengepal. Dengan mengepalkan dua tangan, ini juga dibolehkan. Dua-duanya ada riwayat yang insya Allah ini perbedaan pendapat yang muktabar. Boleh dikepalkan atau boleh disandarkan telapak tangan kanan dan kiri seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah ketika bangkit menuju rakaat kedua atau keempat tadi, adalah menuju rakaat berikutnya dengan membaca takbir intikal. Tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, begitu kita posisi sudah berdiri sempurna, dari duduk istirahat, Allahu Akbar, sudah berdiri sempurna, maka langsung kita masuk ke bacaan rakaat berikutnya, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Langsung Al-Fatihah. Perbedaan pendapatnya adalah apakah perlu membaca ta'awudz atau tidak untuk rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ahmad, disunnahkan ta'awudz sebelum Al-Fatihah itu hanya di rakaat pertama saja. Karena nanti Al-Fatihah rakaat kedua dan berikutnya itu masih nyambung dari rakaat pertama. Karena menurut beliau, Al-Fatihah di rakaat kedua itu masih nyambung rakaat pertama. Karena di sela-selanya diisi dengan dzikir. Nah, dzikir itu sebagai penyambung. Maka rakaat kedua dan seterusnya tidak perlu membaca ta'awudz. Tetapi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, setiap rakaat tetap disunahkan membaca ta'awudz dulu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Karena dasar beliau adalah surat An-Nahl ayat ke-98, di mana Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kalian akan membaca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, dari ayat ini Imam Syafi'i kemudian berfatwa bahwa berarti setiap Al-Fatihah ta'awudz terlebih dahulu, walaupun itu di rakaat kedua, tiga atau keempat. Ini beberapa poin. Kemudian yang terakhir adalah ketika nanti sudah masuk ke rakaat berikutnya, untuk bacaan surat setelah Al-Fatihah, ya, yaitu ini dari kitab Aslu Sifatus Shalah, bacaan suratnya bebas, tetapi untuk rakaat kedua sunnahnya adalah lebih pendek daripada rakaat pertama. Jadi pilihan suratnya bebas setelah Al-Fatihah, tetapi kebiasaan Rasul rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan surat di rakaat yang kedua. Ini beberapa poin, yaitu berkaitan dengan tata cara dari posisi sujud untuk masuk ke rakaat yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.